Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang untuk Bapak dosen, Bapak Janet. Selamat siang untuk Kakak Adinde, Kakak asisten. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan makalah kami tentang Pegas. Pertama-tama, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perkenanannya kita semua bisa hadir pada Zoom siang ini. Baik, yang pertama, di sini kami akan memperkenalkan nama dengan NIM kami sebagai peserta yang mengerjakan makalah tentang Pegas. Baik, yang pertama saya sendiri, Dedi Seres Giandra Keba Tualaka, NIM 211046. Yang berikut saya persilakan dan saya berikan waktu kepada teman-teman untuk memperkenalkan nama masing-masing beserta dengan NIM. Silakan. Yang pertama Kakak Windy. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Katarina Willy Bajaga Kedang dengan NIM 21060660. Yang berikut Kak Kristiani. Baik, perkenalkan nama saya Kristiani Maria Dakosa Anabe dengan NIM 2106060050. Yang berikut Kak Gregoria. Perkenalkan nama saya Gregoria Bere, NIM 2106060016. Yang berikut Kak Joshua. Baik, perkenalkan nama saya Joshua 5, NIM saya 1806060028. Terima kasih. Kak Angela bisa dilanjutkan. Oke. Perkenalkan nama saya Angela Yelti Titing dengan NIM 21060600012. Terima kasih. Baik, Kak Elinda silahkan. Perkenalkan nama saya Elinda Bolinjahi dengan NIM. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan di sini saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang bertugas untuk mempresentasikan makalah tentang Pegas. Waktu dan kesempatan saya berikan. Pertanyaan yang diberikan langsung saja. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip fisika sering diterapkan dalam berbagai aktivitas. Salah satu contoh dari prinsip fisika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip hukum Hooke yang diterapkan dalam penggunaan pegas. Pegas merupakan benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi. Pegas biasanya baja. Penggunaan pegas sangat banyak, di antaranya melunakkan tumbuhan dengan manfaat sistem elastis banyak, dan menyimpan energi dalam waktu yang singkat. Pegas sering ditemukan di tempat tidur atau yang biasa kita sebut dengan spring bed dan sistem suspensi mobil atau motor. Pada spring bed, pegas berfungsi untuk membuat kita nyaman ketika kita duduk atau tidur. Sedangkan sistem suspensi pada kendaraan mempunyai fungsi untuk menyerap kejut dari jalan dan getaran agar tidak diteruskan pada badan kendaraan secara langsung. Pegas memiliki batas keelastikan. Apabila terdapat gaya yang menyebabkan pegas tersebut tertarik melampaui batas elastisnya, maka akan menyebabkan fungsi pegas tidak optimal lagi. Setiap pegas memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda tergantung gaya yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut.
Maka penting bagi kita untuk mengetahui nilai tetapan dari suatu pegas yang menggambarkan kekakuan dari suatu pegas. Oleh karena itu, praktikum penting untuk dipahami tentang arti waktu atau periode getaran dan frekuensi getaran atau osilasi, pengaruh simpangan dan massa terhadap getaran agar dapat menghitung besarnya konstanta pegas. Yang berikut dasar teori. Baik, yang pertama, definisi pegas. Pegas adalah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis dan mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Ketika pegas ditarik, berarti ada gaya luar yang bekerja, maka pegas tersebut akan molor atau memanjang. Ketika gaya luar itu dihilangkan, ia akan kembali ke bentuk semula. Sabar. Robert Hooke merupakan ilmuwan asal Inggris yang pada eksperimennya menemukan adanya hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja. Jadi jika suatu pegas dikaitkan dengan sebuah yang memiliki massa, kemudian dihitung dan ditarik, maka pegas akan mengalami perpanjangan yang sebanding dengan gaya yang bekerja. Secara matematis dapat ditulis F sama dengan K dikali delta X, dengan F merupakan gaya pegas, gaya berat benda, gaya yang dialami oleh benda dengan satuan Newton, K merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, delta X merupakan pertambahan panjang dengan satuan meter. Dalam sebuah pegas ada sebuah getaran, getaran merupakan gerak bolak-balik secara periodik yang selalu melalui titik keseimbangan. Satu getaran adalah gerakan dari titik mula-mula dan kembali ke titik tersebut. Ada juga periode, merupakan waktu getaran, frekuensi, banyaknya getaran tiap detik, amplitudo, simpangan maksimum dari suatu getaran. Simpangan merupakan jarak besarnya perpindahan dari titik keseimbangan suatu posisi. Hubungan antara frekuensi dan periode yaitu F dikurang dengan 1 periode. Jika dalam percobaan getaran bergandeng, pegas yang digunakan lebih dari satu, yaitu pegas disusun secara seri dan pegas disusun secara paralel. Nah, untuk pegas disusun secara seri, maka konstanta pegasnya dapat dihitung dengan rumus 1 per konstanta total sama dengan 1 per konstanta yang pertama dijumlahkan dengan 1 per konstanta 2 dan dijumlahkan dengan 1 per konstanta 3 dan seterusnya. Untuk pegas disusun paralel, maka konstanta pegas dihitung. Konstanta totalnya yaitu konstanta pertama dijumlahkan dengan konstanta kedua, dijumlahkan dengan konstanta ketiga dan seterusnya. Gaya yang bekerja adalah F sama dengan min K total X sama dengan min K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Dengan X adalah panjang masing-masing pegas dalam keadaan seimbang
dari hukum 2 Newton jika K1 tambah K2 sama dengan K total, maka K total sama dengan 4 pi kuadrat M per R kuadrat. Nilai K untuk bahan berbeda-beda apabila suatu pegas ditarik gaya sebesar maka pegas tersebut akan bertambah besar sepanjang X, namun pada keadaan tertentu diam gaya yang diberikan melebihi batas kemampuan dari pegas, maka pegas tidak akan bertambah panjang. Artinya hukum Hooke tidak terlalu lagi dalam keadaan seperti pegas dikatakan sudah rusak. Yang berikut tegangan. Tegangan atau stirres didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik dengan luas penampung kawat. Jadi tegangan dapat ditulis P sama dengan F per A. Yang berikut regangan. Regangan atau disebut strain didefinisikan sebagai pembanding antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal 10. Jadi regangan dapat ditulis menjadi E sama dengan delta L per L0. Yang berikut modulus elastis. Modulus elastis atau modul Young sebatang logam didefinisikan sebagai perbandingan antara L dan regangen L. Logam itu jadi modulus dapat ditulis menjadi E sama dengan R per E. E sama dengan F per A per delta L per L. E sama dengan FL per A delta L. Metode percobaan ini terdiri dari alat dan bahan. 1. Buah pegas yang identik dan sejenis. 2. Penggaris atau mister. 3. Buah beban atau besi aluminium dengan massa yang berbeda 200 gram dan 250 gram. Yang keempat, 1 statif. Yang kelima, pengait dan beban. Yang keenam, stopwatch, dapat juga menggunakan pengukur lainnya. B. Prosedur kerja. Pada prosedur kerja akan dilakukan 2 variasi. 1. Variasi massa beban. Itu dibagi menjadi 2. 1. Menggunakan beban bermassa 200 gram. B. Menggunakan beban bermassa 250 gram. 2. Variasi bebas. Variasi bebas dibagi menjadi 3, yaitu 1. Percobaan pada pegas tunggal, 2. Percobaan pada pegas yang disusun seri, 3. Percobaan pada pegas yang disusun paralel. A. Pegas tunggal. Yang pertama, ambillah pegas, gantungkan pada tiang penyangga, ukurlah panjang pegas dengan menggunakan penggaris, diukur panjang mula-mula dari pegas. Yang kedua, gantung beban atau benda pada pegas, maka pegas akan memiliki pertambahan panjang. Ukurlah panjang pegas setelah digantungi beban, catatlah hasilnya. Yang ketiga, hitunglah hasil pertambahan panjang pegas dengan cara panjang pegas akhir dikurangi dengan panjang pegas mula-mula. Hasil ini sebagai delta X sama X2 kurang X1. Yang keempat, ulangi langkah pertama sampai dengan 3 sebanyak 5 kali untuk beban dengan asa yang sama. Catat hasilnya pada tabel.
Yang kelima, ulangi langkah pertama sampai dengan ketiga untuk beban dengan massa yang berbeda dengan pengukuran sebanyak 5 kali. Catat hasilnya pada tabel. Yang keenam, simpulkan hasil pengamatan. B. Pegas disusun seri dan pegas disusun paralel. Yang pertama, ambil pegas digantungkan pada tiang penyangga sesuai dengan gambar rangkaian pegas seri. Ukurlah panjang pegas dengan menggunakan penggaris. Diukur panjang mulai dari pegas. Yang kedua, gantungkan beban benda setelah digantung beban. Catat hasilnya. Yang ketiga, hitunglah hasil pertambahan panjang pegas dengan cara panjang akhir dikurangi dengan panjang pegas mula-mula. Hasil ini sebagai delta X sama dengan X2 kurang X1. Berilah gaya dalam kurung tarikan F pada pegas sehingga terbentuklah simpangan pada pegas, lalu lepaskanlah pegas sampai pegas berosilasi atau bergetar. Yang keempat, hitunglah waktu getaran yang dibutuhkan untuk pegas melakukan 20 kali getaran. Yang kelima, catatlah data hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Yang keenam, ulangi langkah 1 sampai langkah 6 dengan beban massa yang berbeda dan rangkaian pegas yang sama. Catat hasil pada tabel. Yang ketujuh, ulangi langkah pertama sampai langkah ketujuh untuk rangkaian pegas yang disusun paralel. Pegas dirangkai seperti pada gambar. Yang kedelapan, simpulkan hasil pengamatanmu. Baik, berikutnya hasil perhitungan dan pembahasan dari kami. Pegas merupakan suatu benda elastis yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan energi mekanik serta dapat kembali pada bentuk semula jika gaya yang bekerja pada pegas tersebut dihilangkan. Pegas ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke. Dari percobaan yang dilakukan oleh beliau dapat disimpulkan bahwa jika ada gaya luar yang bekerja pada gaya tersebut, maka pegas akan bertambah panjang sesuai dengan gaya yang diberikan pada pegas tersebut. Rumus hukum Hooke tersebut menyatakan bahwa bila gaya tarik tidak melampaui batas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Secara matematis ditulis sebagai berikut, yaitu F sama dengan konstanta atau K dikali dengan delta X. Dengan keterangan F sama dengan gaya luar yang diberikan dengan satuan N per Newton, K atau konstanta pegas, dan delta X yaitu pertambahan panjang pegas dari posisi normalnya. Baik, setelah melakukan pengamatan pada video yang telah dapat ditonton, maka kami lampirkan tabel berikut dari hasil pengamatannya. Baik, tabel pertama yaitu untuk pengamatan pegas tunggal. Ini untuk massa pertama yaitu 0,2 kg. Dari massa tersebut didapat berat beban yaitu 1,96 Newton. Dicari dengan rumus F sama dengan massa dikali dengan kecepatan gravitasi. Dari video tersebut juga didapat panjang mula-mula benda pertama. Ini benda pertama yaitu panjang pegas dari panjang pegas mula-mulanya yaitu 0,1 meter dan panjang akhirnya itu 0,26 meter, sehingga pertambahan panjang yang didapat yaitu 0,16 meter. Konstanta yang didapat dengan rumus tadi yaitu F sama dengan konstanta dikali dengan delta X, maka didapatkan menjadi konstanta sama dengan gaya dibagi dengan delta X, maka dapat 12,24 Newton per meter. Untuk massa beban 2 yaitu 0,25 kg, sehingga dapat berat beban yaitu 2,25
0,45 Newton, dan panjang mula-mula pegas yaitu 0,1 meter. Setelah digantungkan massa dengan 0,25 kg, didapat panjang akhir pegas yaitu 0,275 meter, sehingga pertambahan panjangnya itu 0,175 meter. Dengan konstanta pegasnya itu 14 Newton per meter. Pada tabel pengamatan 2 untuk pegas seri, yaitu massa pertama 0,1. Massa pertama yaitu 0,2 kg, dengan waktu getarannya itu 24,83 sekon. Untuk berat bebannya itu 1,96 Newton, dan panjang mula-mula pegas yaitu 0,235 meter, dan panjang akhirnya setelah digantungkan massa beban dengan bermassa 0,2 kg didapat 0,506 meter, dengan pertambahan panjangnya itu 0,2271 meter. Konstanta pegasnya itu 7,2 Newton per meter. Untuk massa beban yang kedua yaitu 0,2 kg dengan waktu getarannya 30,3 sekon, dan berat bebannya itu 2,45 Newton. Panjang mula-mula pegasnya itu 0,235 meter, dan panjang akhir yang dapatnya itu setelah digantungkan beban yaitu 0,65 meter, sehingga pertambahan panjang yang dapat yaitu 0,415 meter. Konstanta yang didapat yaitu 5,9 Newton per meter. Untuk tabel pengamatan yang ketiga atau yaitu ini pegas paralel dengan getarannya 20 kali. Untuk massa beban yang pertama untuk benda pertama dengan massa 0,2 kg dengan waktu getaran 12,72 sekon, maka dapat berat bebannya itu 1,96 Newton. Panjang mula-mula dari pegasnya itu 0,1 meter, dan panjang akhir setelah digantungkan bebannya itu 0,145 meter, sehingga dapat pertambahan panjangnya itu 0,45 meter. Dan konstanta pegas yang didapat dengan menggunakan rumusnya itu 4,35 Newton per meter. Untuk benda yang kedua dengan massa 0,25 kg dengan waktu getaran 14,22 sekon, sehingga dapat berat bebannya itu 2,45 Newton, dan panjang mula-mula pegasnya itu 0,1 meter, sehingga setelah digantungkan beban dengan massa 0,25 kg tersebut didapat panjang pegas akhirnya itu 0,16 meter, sehingga pertambahan panjang yang didapatnya itu 0,65 meter. Konstanta pegas yang didapatnya itu 3,8 Newton per meter. Dari hasil percobaan dari tabel tersebut dapat diperoleh yaitu periode pegas tidak terpengaruh dari amplitudo, karena periode itu dipengaruhi oleh massa dan konstanta pegas. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, ternyata semakin besar gaya yang bekerja pada suatu pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang mempengaruhi besarnya gaya tarik pegas tersebut, di mana gaya tarik pegasnya berbanding lurus dengan massa benda. Besarnya konstanta pegas tergantung daripada jenis pegas yang bekerja. Ya, baik. Berikut kesimpulan berdasarkan praktikum yang kami lakukan pada kali ini, dapat disimpulkan bahwa gaya yang diberikan kepada pegas berpengaruh terhadap pertambahan panjang pegas. Dengan kata lain, gaya yang bekerja pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang dari sebuah pegas. Semakin besar pertambahan panjang pegas, maka semakin besar pula juga gaya yang diberikan kepada pegas. Begitu juga dengan pertambahan panjang. Begitu juga pula dengan pertambahan panjang pegas yang sangat dipengaruhi oleh beban. Karena pada praktikum kali ini beban adalah salah satu metode untuk ini para praktikan memberikan gaya terhadap pegas yang sudah akan kami praktikan.
Maka karena praktikal kali ini masa beban lain menjadi gaya yang diberikan terhadap Pegas, semakin besar masa beban atau gaya pada Pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang pada yang dialami oleh Pegas. Nah, terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi yang dilakukan oleh teman-teman. Di sini kami ada sedikit daftar pustaka yang kami lampirkan di sini dan kami tidak membacakannya. Untuk semua, terima kasih atas partisipasinya dalam presentasi makalah ini. Tuhan Yesus memberkati.